Video praktik pembelajaran uji kinerja. Komputer dan jaringan dasar. Interaksi antar perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Bersama Devita Nur Anggriani, Eskom. PPG dalam jabatan Angkatan 2 2020. Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring di SMK Negeri 6 Jember, Provinsi Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Nur Anggriani, peserta PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan kedua. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 23 November tahun 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan siswa saya kelas 10 Multimedia 2 di SMKN 6 Jember. Berikut ini adalah rekaman video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Muhammad Hefdila dipimpin berdoa. Sebelum pelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Ya, terima kasih Muhammad Hefdila sudah memimpin berdoa. Ya, sebelum ke pembelajaran hari ini, silakan kalian isi link absensi yang ada di kolom komentar. Ya, setelah kalian, ya terima kasih. Setelah kalian isi absensinya, saya absen dulu. Ririn Andriani ada? Ya, Luki Ramadhani hadir? Hadir, Bu, hadir. Melinda Elda Sandi hadir? Muhammad Faruk hadir? Hadir. Hadir, Bu. Muhammad Alvin hadir? Hadir. Ya, Regian Destriano hadir? Hadir. Muhammad Hefdila hadir? Hadir, Bu, hadir. Randy Ramadhani? Hadir. Ridwan hadir? Hadir, Bu, hadir. Rizky Firmansyah hadir? Hadir. Ya, Syakina Nadia hadir? Hadir, Bu. Umu Zainia hadir? Hadir, Bu. Yesi Monica hadir? Zilfa hadir? Hadir, Bu. Ya. Ya, terima kasih yang sudah mengisi absensi. Ya, apa kalian hari ini sudah siap menerima pembelajaran hari ini?
Ya, Bu. Ya. Saya harapkan kalian tetap di Google Meet ya, jangan keluar-keluar. Jadi ikuti terus pembelajaran ini selama 2 jam. Ya, sebelum ke pembelajaran, kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia. Yes. Bisa saya mulai ya. Jadi pada hitungan ketiga kalian menyanyikan bersama-sama. Sebelum absen, Bu. Enggak ada. Nah, Pak mendengar ya? Ya, silakan Ya, Bu. menyanyi. Ingat. Bu, saya patah-patah. Ayo diikuti anak-anak. Kecang. Aku. Bisa saya mulai? Ya, hari ini materinya tentang interaksi perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna komputer. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang K3LH komputer. Minggu kemarin, kalian kan sudah pernah mempelajari tentang keselamatan dan kesehatan lingkungan hidup yang berkaitan dengan perangkat keras komputer. Kalau kita mau menggunakan suatu perangkat keras komputer, kita harus selalu menerapkan prinsip K3LH. Apa kalian sudah menyimak materi sebelumnya tentang K3LH? Keselamatan. Ya, coba saya bertanya kepada Yesi Monica terkait pembelajaran materi sebelumnya tentang K3LH. Coba apa yang kamu ketahui tentang K3LH pelajaran minggu kemarin? Atau kamu punya pengalaman tentang K3LH yang berkaitan dengan materi sebelumnya? Adalah tentang program kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan. Ya, coba diulangi lagi. Diulangi lagi yang keras ya. Bu. Kesehatan keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, bagus. Ada lagi yang bisa memberikan pengalaman tentang K3LH di dalam suatu perusahaan atau di dalam sekolah. Keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di lingkungan sekolah atau di lingkungan perusahaan. Mungkin ada yang tahu tentang pengalaman itu? Contohnya, coba kalian bisa buka LKS-nya lagi tentang contoh K3LH. Coba, ada kan ya di LKS itu? Ya, Bu. Ada, Bu. Ya, coba siapa yang bisa menyampaikan contoh K3LH di lingkungan pekerjaan? Menyediakan kejelasan informasi dan memberikan pengarahan umum tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Menunjukkan adanya potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat. Pekerja di mana harus menggunakan peralatan perlindungan diri sebelum memulai aktivitas di tempat kerja. Menunjukkan di mana peralatan darurat keselamatan berada. Memberikan peringatan waspada terhadap beberapa tindakan atau perilaku yang tidak diperbolehkan. Ya, bagus sekali. Itu adalah
tentang penerapan K3LH di lingkungan kerja. Jadi kita pernah lihat kan ya, di dalam suatu perusahaan itu ada gambar logo-logo atau gambar tentang informasi kesehatan dan keselamatan kerja. Biasanya misalkan tentang kebakaran, misalkan contohnya. Jadi kalau misalkan perusahaan itu bisa supaya terhindar dari kebakaran, biasanya ada muncul logo tentang kebakaran, kan seperti itu. Pernah melihat ya? Ya, jadi kadang ada kejelasan informasi atau pengarahan tentang kebakaran, misalkan. Kemudian ada logo tentang tempat kerja yang steril dari debu, kotoran, asap rokok, kemudian uap gas, radiasi, getaran dari peralatan. Nah, itu adalah contoh-contoh K3LH yang ada di lingkungan kerja. Dari sini bisa diikuti. Ya, Nah, apa muncul di layar kalian ya? Ya, Bu. Kita Bu. Ya, hari ini kita akan mempelajari materi tentang interaksi antara perangkat keras, Tak perangkat muncul, Bu. lunak, Dan dan pengguna. pengguna. Ya, kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu memahami interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Kemudian melakukan interaksi atau transfer data, tethering antara dua atau lebih perangkat yang berbeda. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai yaitu menganalisis interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak komputer beserta fungsinya. Kemudian mengevaluasi interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Kemudian menggunakan dua atau lebih perangkat yang berbeda untuk interaksi. 4.2.2 mengirim data dengan media transmisi. Kemudian tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu kalian melakukan diskusi kelompok di Google Classroom dan grup WhatsApp. Kemudian menyebutkan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak komputer beserta fungsinya dengan benar. Kemudian kalian menjelaskan interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna dengan benar. Kemudian kalian melihat tayangan video permasalahan komputer saat booting. Kalian harus bisa menjelaskan berbagai permasalahan komputer saat booting. Kemudian kalian melakukan transfer data antar perangkat yang berbeda dan berdiskusi di Google Classroom. Kemudian kalian mempraktikkan interaksi dua atau lebih perangkat yang berbeda. Kemudian kalian harus bisa mengevaluasi interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Kemudian bisa menggunakan dua atau lebih perangkat yang berbeda untuk berinteraksi dan bisa mengirim data dengan media transmisi. Itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Nah, di sini ada hardware, gambar hardware. Ini adalah gambar hardware. Hardware itu adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Nah, di sini ada gambar hardware. Nah, hardware komputer itu sangat banyak sekali. Jadi, ada yang bisa menyebutkan contoh hardware apa saja? saya Bu. Ya, silakan Yesi. Misal CPU, motherboard, monitor, keyboard, mouse, RAM, hard disk, prosesor, power supply, land card, AGP, FDD. Ya, bagus sekali. Nah, contohnya hardware itu bisa berupa motherboard, bisa berupa CPU, bisa berupa monitor, bisa berupa keyboard, mouse. Itu adalah perangkat keras atau hardware komputer. Nah, itu kan bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung dan memiliki bentuk yang nyata. Itu adalah pengertian dari hardware. Kemudian lanjut ke
fungsi hardware. Hardware itu mempunyai fungsi secara umum, yaitu bisa menerima input. Input itu adalah yang menerima masukan, jadi menerima masukan. Contohnya ada keyboard ya, jadi keyboard itu kan termasuk perangkat input, hardware input ya, jadi bisa memasukkan kode, huruf, angka, dan lainnya, simbol-simbol. Nah, kita kan sudah memasukkan tulisan atau ketikan ke dalam suatu komputer. Maka hardware itu bisa disebut perangkat input, yaitu keyboard, menerima input fungsinya. Nah, contohnya fungsi utama dari hardware yaitu yang pertama menerima input, contohnya yaitu keyboard tadi. Bisa memasukkan memasukkan angka, simbol, huruf ke dalam sistem komputer. Kemudian yang kedua ada mengolah data atau informasi. Nah, contohnya hardware yang berupa hardware pengolah yaitu CPU. Kalian pernah lihat CPU kan ya? Pernah. Nah, jadi yang bertugas mengolah data atau informasi itu adalah CPU. CPU adalah perangkat proses. Kemudian memberikan output. Ada yang tahu di sini hardware yang bisa memberikan output, keluaran. Jadi kalau kita ngetik, kemudian ngetik kan memakai keyboard, kemudian diproses menggunakan CPU, kemudian memberikan pengeluaran. Apa contohnya? Yaitu printer. Ya, printer itu adalah hardware output. Nah, kita kan bisa mencetak. Ya, monitor juga bagus. Jadi, mengeluarkan suatu informasi. Jadi, itu adalah memberikan output. Bisa dicetak, bisa mengeluarkan gambar. Contohnya tadi monitor, kan memberikan informasi. Kalau perangkat keras yang menyimpan data atau informasi, apa contohnya? Hardware penyimpan data. Ya, contohnya yaitu hard disk, RAM, memori, itu adalah menyimpan data atau informasi. Ya, bagus sekali jawaban dari kalian. Kemudian ada software. Software di sini adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Nah, contohnya apa? Yaitu Mozilla, Google Chrome, Office. Itu termasuk perangkat lunak atau software. Nah, fungsi software secara umum yaitu menyediakan fungsi dasar dari sebuah komputer sehingga dapat dioperasikan, bisa mengatur setiap hardware yang ada pada komputer. Kemudian brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Contohnya apa brainware? Yaitu programmer, administrator, kemudian operator. Nah, dari sini bisa diikuti ya. Bisa. Ya. Bisa, Bu. Nah, sekarang saya berikan suatu pertanyaan atau permasalahan di sini. Saya share dulu. Di sini ada soal diskusi analisis. Di sini kalian bisa buat 5 pertanyaan atau bisa menggunakan 5 pertanyaan ini. Kalian buat dalam satu kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Kalian berdiskusi membuat suatu pertanyaan, 5 pertanyaan dan 5 jawaban. Kemudian kalian diskusikan dengan teman satu kelompok untuk memecahkan 5 pertanyaan yang sudah disusun. Kemudian ide dan gagasan yang disampaikan oleh setiap anggota kelompok dicatat dan didiskusikan kembali untuk mencapai kesepakatan kelompok. Kemudian jawaban hasil diskusi dituliskan dalam lembar kerja kelompok atau LKPD yang sudah saya share di Google Classroom. Nah, kemudian nanti peserta didik mencari informasi lain berkaitan dengan materi interaksi perangkat komputer. Kalian bisa menggunakan
sumber belajar buku penunjang, internet, video YouTube, dan sumber lainnya untuk menggali informasi sebanyak mungkin. Kalian bisa membaca bahan ajar yang saya berikan di Google Classroom, kemudian nanti menjawab pertanyaan yang ada di bahan ajar, bisa digunakan kalian sebagai referensi. Kemudian mendiskusikan gagasan yang disampaikan itu oleh setiap siswa dalam kelompok tersebut. Kemudian menuliskan hasil jawaban kalian di buku catatan masing-masing. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa berkonsultasi dengan saya sebagai guru pengajar kalian jika mendapatkan hal yang kurang jelas. Nanti ketua kelompok menggabungkan dan menyusun jawaban hasil kerja anggotanya ya. Kemudian nanti saya akan melakukan pengamatan mengenai menilai sikap dan keterampilan kalian. Nah, di sini ada soal diskusi analisis. Ya, apa saja bagian-bagian dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer? Kalian harus bisa menyebutkan bagian-bagian dari perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian siapa saja yang termasuk dalam pengguna komputer? Kemudian bagaimana caranya menjadi seorang pengguna komputer yang baik dan beretika? Kemudian dapatkah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak berfungsi tanpa adanya pengguna komputer? Jadi jika ada kombinasi antara perangkat keras dan perangkat lunak tanpa adanya pengguna, itu bagaimana? Apakah bisa berfungsi dengan baik atau enggak? Kemudian yang kelima, dapatkah sebuah perangkat keras berfungsi tanpa adanya perangkat lunak? Nah, jika yang nomor 4 ini tanpa adanya pengguna, yang kelima ini tanpa adanya perangkat lunak. Nah, dari sini bisa diikuti ya. Ya, kalian bisa berdiskusi selama 30 menit dengan temannya. Kalian bisa rekam layar hasil diskusinya nanti ya. Baik anak-anak, waktu untuk berdiskusi sudah kalian laksanakan. Hari ini kalian bisa menjelaskan dan menyampaikan, mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Ya, coba dari kelompoknya Muhammad Alvin. Bisa disampaikan hasil diskusinya? Ya, perwakilan dari kelompoknya Muhammad Alvin, silakan bisa disampaikan di Google Meet ini. Terkait 5 pertanyaan tadi, kelompok yang lain bisa menanggapi atau bisa nanti memberikan pertanyaan jika ada yang dirasa kurang jelas. Ya, saya persilakan dari kelompoknya Alvin. Jadi saya akan menyampaikan tentang hasil kerja kelompok kami tentang 5 soal ya, dan yang nomor 1 adalah satu, apa saja bagian dari perangkat keras dan perangkat lunak? Perangkat keras, motherboard, hard disk, RAM atau memori, power supply, monitor, VGA card atau video card, keyboard, dan mouse. Dan perangkat lunak adalah sistem operasi, program dan program bantu, bahasa pemrograman, program aplikasi. 2. Siapa saja yang termasuk dalam pengguna komputer? Jawab, brainware. 3. Bagaimana caranya menjadi pengguna komputer yang beretika? 1. Gunakan untuk merugikan orang lain. Sudah, Bu? Ya, bagus sekali dari penyampaian kelompoknya Muhammad Alvin. Sangat jelas sekali apa yang sudah disampaikan.
dan jawabannya benar semua. Coba mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Ada yang bisa menanggapi dari kelompok lain? Silakan dari kelompoknya Luki Ramadhani bisa menanggapi atau berbeda pendapat dari kelompoknya Muhammad Alvin. Atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan bisa bertukar pendapat di sini. Ayo anak-anak yang lainnya harus aktif ya. Atau berikan pertanyaan, satu saja, satu kelompok satu saja. Sebutkan jenis-jenis perangkat keras. Ya, sebutkan pertanyaannya tadi, sebutkan jenis-jenis perangkat keras. Ya, dari perwakilan kelompok Alvin, coba bisa disampaikan jawab pertanyaan dari Yesi. Jawab guys. Bisa dijawab dari kelompoknya Muhammad Alvin? Jenis-jenis perangkat keras yaitu motherboard, CPU atau prosesor, hard disk, RAM, power supply, keyboard, monitor, dan VGA. Ya, Bukan itu. coba. Ada yang bisa menanggapi lagi? Saya Bu. Ya, silakan Sandi. Ya bisa. Silakan Perangkat Sandi. input atau masukan. Perangkat input atau masukan merupakan sebuah perangkat keras yang dipakai untuk memakai atau input dari user pengguna yang akan diproses oleh komputer, misalnya mouse, keyboard. Perangkat output atau keluaran merupakan sebuah perangkat keras yang digunakan untuk memperlihatkan hasil yang sudah dan selanjutnya diberikan kepada pengguna atau user, printer, speaker, proyektor, dan lain sebagainya. Ya, sudah? Sudah dari tanggapan Sandi? Ya. Apakah sudah? Ya. Ya. Terima kasih Sudah. atas jawaban dari Sandi ya. Ada yang lainnya mau menanggapi lagi atau tidak sependapat? Ya betul. Lah, jadi perangkat keras atau hardware itu selalu dikelompokkan. Ya, namanya hardware itu kan banyak sekali yang kita ketahui. Jadi dari banyaknya perangkat keras atau hardware itu tadi, itu bisa dikelompok-kelompokkan menurut jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenisnya itu apa saja? Yaitu ada perangkat keras input atau perangkat keras masukan. Nah, gunanya untuk apa? Yaitu supaya kita bisa menggunakan atau menginputkan suatu sistem ke dalam komputer. Jadi misalkan kita contohnya perangkat keras komputer yang berjenis input yaitu keyboard tadi itu. Nah, kita kan bisa ngetik. Ya, kita kan bisa memasukkan angka, huruf, simbol ke dalam komputer atau bisa ke dalam smartphone kalian. Jadi kita bisa mengirim pesan itu dengan cara menginputkan atau memasukkan huruf, angka, dan simbol. Itu dinamakan perangkat input. Nah, kemudian yang kedua ada perangkat output, yaitu perangkat keluaran. Nah, contohnya apa? Yaitu printer, monitor. Itu kan bisa mencetak suatu tulisan dalam suatu kertas kan ya. Jadi pada saat kita ngetik, kemudian diproses oleh perangkat CPU, kemudian dikeluarkan oleh printer. Jadi printer itu yang mengeluarkan hasil cetakan apa yang sudah kita ketik. Nah, kemudian setelah ada perangkat output, ada perangkat proses. Nah, perangkat proses itu yang memproses hasil masukan kita dan keluaran. Jadi, contohnya yaitu CPU tadi. Nah, di dalam CPU kan ada motherboard. Nah, itu adalah perangkat keras proses.
berjenis proses. Kemudian ada lagi dinamakan perangkat penyimpanan. Kebiasaan aneh, Cek. Lah, perangkat Setiap malam aku harus penyimpanan, guru badan aku. Dan bukan perangkat sosok penyimpanan contohnya yaitu bisa berupa RAM, hard disk, kemudian ada ROM. Nah, itu adalah perangkat berjenis penyimpanan. Nah, berarti perangkat keras komputer itu ada jenis-jenisnya, yaitu ada perangkat input, perangkat output, kemudian perangkat proses, dan perangkat penyimpanan. Dari sini bisa diikuti ya. Bisa, Bu. Ya, coba diberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Misalkan bisa diberikan kesimpulan tentang jenis-jenis perangkat keras tadi, kemudian macam-macam perangkat keras, kemudian dari komponen brandware tadi bisa dibuatkan kesimpulan. Saya, Bu. Ya, silakan Sandi Silakan Sandi Al-Akyakul memberikan kesimpulan atas materi pembelajaran hari ini. Kesimpulannya bahwa hardware, software, dan brandware merupakan elemen atau fondasi penting untuk membangun sebuah komputer yang memiliki fungsionalitas dan bagi para pengguna. Sudah, Bu. Ya, bagus sekali dari Sudah, Bu. kesimpulan atas Sandi. Ya, terima kasih Sandi sudah menyimpulkan tentang materi hari ini. Jawabannya benar sekali kesimpulannya, sangat bagus sekali bahwa komponen komputer, hardware, software itu adalah sangat penting dalam keseharian kita ya. Jadi sangat penting dalam membantu pekerjaan kita. Kesimpulan dari materi hari ini, materinya kan tentang interaksi perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna komputer. Jadi, brandware itu adalah pengguna komputer, hardware adalah perangkat keras komputer, software adalah perangkat lunak komputer. Nah, ketiga-tiganya ini adalah bagian penting dalam kita mengoperasikan sebuah komputer. Jadi, misalkan hanya ada hardware saja tanpa ada software, maka pekerjaan kita tidak akan berjalan. Misalkan hanya ada perangkat keras dan perangkat lunak saja, tetapi tidak ada yang menggunakan komputer itu, tidak ada yang mengoperasikan, tidak ada brandware-nya, maka juga tidak akan jalan. Jadi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna komputer ini saling berkombinasi. Jadi saling berkesinambungan dalam kita mengoperasikan atau menjalankan suatu sistem komputer. Nah, dari sini bisa difahami ya. Bisa. Ya, Iya, jadi Bu. Bisa. saya tambahkan lagi komponen perangkat keras komputer itu tadi terbagi dari perangkat lunak, terbagi dari beberapa komponen, yaitu perangkat kerasnya, yaitu ada perangkat keras output, perangkat keras input, perangkat keras penyimpanan, kemudian ada perangkat keras proses. Nah, dari sini bisa diikuti ya, anak-anak. Bisa. Nah, terima kasih atas penyampaian dari beberapa siswa tadi yang sudah mempresentasikan, menanggapi, dan memberikan pertanyaan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, jika memang dirasa sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama ya. Jadi sebelum pembelajaran berakhir, silakan dipimpin berdoa. Silakan Yesi dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran daring komputer jaringan dasar di Google Meet hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan tetap selalu jaga kesehatan di rumah. Kalian harus selalu belajar di rumah, selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Ya. Baik anak-anak, bisa saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.